Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fesyada Ngaralangu dengan NIM 231110065 dari Prodi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Kita harus mengetahui dulu apa itu sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang menghasilkan urin untuk mengeluarkan produk-produk sisa dari tubuh. Nah, sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Sedangkan anatomi dan fisiologi dari ginjal. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. Ukurannya tidak berbeda menurut bentuk dan ukuran tubuh. Permukaan anterior dan posterior katup atas dan bawah, serta pinggir lateral ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Unit fungsional ginjal adalah nefron, yang pada manusia setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron. Setiap nefron mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama glomerulus atau kapiler glomerulus yang dilalui sejumlah besar cairan yang difiltrasi dari darah. Yang kedua, tubulus yang panjang di mana cairan hasil filtrasi diubah menjadi urin dalam perjalanannya menuju pelvis ginjal. Kecepatan ekskresi berbagai zat dalam urin menunjukkan jumlah ketiga proses ginjal, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi zat dari tubulus renal ke dalam darah, dan sekresi zat dari darah ke tubulus renal. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah besar cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dalam batas-batas normal. Fungsi lain dari ginjal yaitu memproduksi renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Kedua, yaitu anatomi dan fisiologi dari ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Persarapan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11-L2 melalui neuron-neuron simpatis. Neuron-neuron simpatis terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvina. Adalah vesika urinaria. Vesika urinaria disebut juga dengan bladder atau kantung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kantung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin sebesar 200-400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat. Vesika urinaria mempunyai tiga bagian, yaitu yang pertama apex, yang kedua corpus, dan yang ketiga fundus. Adalah uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Kita harus mengetahui bagaimana proses berkemih. Apa sih berkemih itu? Berkemih merupakan proses pengosongan vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria dapat menimbulkan rangsangan saraf bila urinaria berisi kurang lebih 250-450 cc pada orang dewasa dan 200-250 cc pada anak-anak. Urin terbentuk melalui tiga tahap, yaitu yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi atau augmentasi. Yang pertama filtrasi. Ini adalah proses penyaringan zat seperti sel-sel darah merah, keping darah, dan protein plasma yang terletak di glomerulus yang akan menghasilkan urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, dan asam urat yang terletak di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle yang akan menghasilkan urin sekunder. Dan yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi. Ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa seperti urea yang terjadi di tubulus contortus distal
yang akan menghasilkan urin sebenarnya. Setelah terbentuk, itu memiliki komposisi yang terdiri dari air sebanyak 96% dan larutan sebanyak 4%. Larutannya terdiri dari larutan organik dan larutan anorganik. Larutan organik terdiri dari urea, amonia, keratin, dan asam urat. Sedangkan larutan anorganik terdiri dari natrium, klorida, kalium, sulfat, magnesium, dan fosfor. Itu, warna urin memiliki warna yang berbeda-beda, dan itu juga memiliki penyebab yang berbeda-beda pula. Contohnya, ini warna urin yang tidak berwarna itu disebabkan oleh overhidrasi dan konsumsi bir yang berlebihan. Kedua, warna kuning-orange itu disebabkan oleh dehidrasi, bilirubin, dan obat. Yang ketiga, warna coklat itu disebabkan oleh bilirubin dan obat. Yang keempat, warna merah muda disebabkan oleh obat laksatif. Yang kelima, warna merah disebabkan oleh hematuria dan rampamisin. Yang keenam itu warna hijau itu disebabkan oleh ISK atau bakteri Pseudomonas dan kelebihan vitamin B. Dan yang ketujuh, warna hitam disebabkan oleh obat metildopa. Demikian video pembahasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.